Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus dan Maulana SKM dalam video konsultasi kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di inbox Facebook saya dan kolom komentar YouTube saya, channel Bagus Johan Maulana. Ini ada teman-teman OYPMK yang menanyakan, Kak Johan, ada nggak saluran atau fasilitas atau sarana atau kanal untuk komunikasi lebih intens, untuk konsultasi lebih privasi? Oke, jadi gini teman-teman ya, saya cerita dulu nih dari awal. Saya bikin channel YouTube Bagus Johan Maulana ini apa sih awalnya? Nah, awalnya ini sebenarnya saya tidak ingin punya cita-cita menjadi konsultan seluruh pasien se-Indonesia, itu konyol sekali ya. Jadi dari awal saya bikin video-video seperti ini untuk mempermudah kerja saya. Jadi selain kerja di klinik Monas seperti ini kalau sore, saya kalau pagi kan jadi PNS, ASN, pegawai negeri di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ya. Saya programmer kusta di sana, berarti saya mengkoordinir, memfasilitasi teman-teman programmer kusta yang ada di puskesmas. Di Tegal ini ada 29 puskesmas. Nah, di antara 29 puskesmas itu ada 16 programmer kusta yang belum pelatihan. Nah, di situ. Lah, saya pikir ini orang-orang baru juga yang belum pelatihan nih, berarti kan pasti banyak kebingungan ya kan, faktanya mereka juga banyak yang bertanya, dan pertanyaan diantara yang mereka lontarkan itu cenderung sama karena sebagai programmer baru nggak tahu apa itu reaksi, nggak tahu bagaimana tata laksananya, bagaimana sih tanda-tanda utama kusta dan sebagainya. Lah mereka bertanya seperti itulah saya awalnya menjawab secara naratif di WA ya kan, ini begini, tapi pertanyaannya cenderung sama, jadi saya mengulangi jawaban lagi, ngulangi, saya capek kalau seperti itu. Akhirnya saya berinisiatif, ya udahlah bikin konten YouTube aja. Saya sengajanya ini diperuntukkan untuk mereka saja, untuk programmer puskesmas saja. Saya nggak ada target untuk lebih luas lagi, apalagi kepada sasaran OYPMK langsung gitu. Saya sekitar upload seperti itu, terus saya share. Ada yang bertanya apa, saya share. Jadi tinggal share link doang kan, jadi praktis, dan itu benar-benar sangat membantu saya dalam mengelola program kusta ya di Kabupaten Tegal. Itu cukup membantu juga bagi teman-teman programmer puskesmas, karena mereka belum pelatihan, OJT yuk paling setahun sekali, mereka akan mendapatkan ilmu-ilmu dari mana ya, seperti itu. Dan memang sih akan ada pelatihan di tahun 2025 ini, juga ada pelatihan, dan insya Allah 30 orang dari kami di Kabupaten Tegal akan pergi ke Rumah Sakit Kelet Jepara atau di Babelkes Semarang seperti itu. Tetapi sebelum pelatihan-pelatihan yang seperti itu yang dianggarkan, ini kan tantangan mereka di lapangan kan banyak mengenali masalah, terus menjumpai pasien-pasien seperti bagaimana nih tata laksananya, mengenali kusta dan sebagainya. Jadi mereka memang urgent membutuhkan informasi itu. Makanya saya bikin ini dari setahun setengah yang lalu ya di channel YouTube saya. Coba simak sih video yang pertama saya yang tentang kusta itu, bahas itu kapan? Itu setahun setengah yang lalu atau bahkan lebih ya. Seperti itu. Jadi tujuan awalnya saya nggak pengen jadi konsultan orang-orang nasional kayak gini, senasional, konyol sekali. Karena idealnya bagaimanapun yang namanya konsultan itu yang wajib jadi konsultan sebenarnya adalah programmer puskesmas masing-masing. Mereka harus siap menjadi konsultan untuk teman-teman OYPMK penderita kusta di wilayah puskesmas masing-masing. Harusnya idealnya seperti itu, bukan kalian nanya ke saya ya, konyol sekali kalau seperti ini. Gitu, awalnya seperti itu. Tapi begitu saya upload di YouTube, terus banyak aktivis-aktivis juga, programmer kusta yang ada di lain puskesmas, di lain kabupaten, lain provinsi pada nyimak. Wow, ternyata kita bisa sharing ilmu di situ banyak. Lah, ternyata lambat laun, ternyata channel saya juga banyak di-subscribe, banyak yang komentar juga OYPMK langsung. Oh, ternyata ini penderita kusta juga banyak. Lah, bahkan yang sekarang saya berani jamin kebanyakan subscriber yang 1.300 ini kebanyakan malah penderita kusta. Nah, itu. Nah, akhirnya terus tambah waktu jalannya waktu seperti ini, akhirnya teman-teman OYPMK yang malah mendominasi, dan banyak pertanyaan dari teman-teman OYPMK yang setiap harinya dilayangkan ke komentar YouTube dan juga inbox Facebook. Nah, saya hampir kewalahan malah kalau setiap hari mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sedetail mungkin seperti itu. Nah, makanya teman-teman di YouTube kan sering kan saya kalau jawab pertanyaan itu singkat begini, simak video dengan kata kunci Bagus Johan Maulana apa, simak video ini Bagus Johan Maulana relapse, Bagus Johan, kayak gitu. Saya sering seperti itu ya, karena memang saya nggak bisa menjelaskan lebih panjang lagi di YouTube ya kan. Nah, dan memang apa gunanya video saya sudah diupload tapi aku harus menjelaskan dari nol lagi ya kan. Jadi itu juga membantu akhirnya kepada teman-teman OYPMK yang bertanya ini itu dan sebagainya, saya menyarankan untuk simak video ini. Saya jawabnya seperlunya saja, terus simak video ini, ini video yang harus Anda tonton seperti itu. Nah, akhirnya kalian juga terbantu kalau kalian memang mau nyimak. Kalau yang nggak mau nyimak, ada juga sih yang nanya, "Alah, saya maunya jawaban langsung, saya nggak mau suruh nonton video." Lah, sih ngapain saya bikin video kalau bukan untuk membantu menjelaskan, ya kan? Jadi jangan malas belajar, kalau malas belajar kamu yang rugi, gitu ya.
Itu jadi awal prosesnya seperti itu sampai dengan sekarang OYPMK banyak yang nanya langsung, tanya jawab di komentar YouTube. Nah, kalau tanya jawab di komentar YouTube itu saya saya sering menjawab ya, dalam sehari beberapa kali saya bisa online YouTube karena sembari santai lagi misalkan bekerja. Kalau bekerja saya itu jujur ya, tempo saya bekerja di Dinkes itu 30 menit kerja terus istirahatnya paling 5 menit seperti itu. Saya 35 seperti itu, saya pola kerjanya seperti itu. Jadi karena banyak analytical thinking, critical thinkingnya itu otak tuh mudah burn out gitu, seperti itu. Jadi kecuali pekerjaan-pekerjaan yang hanya mekanik itu kan santai ya, tapi kalau pekerjaan yang otak itu gampang kemepul istilahnya seperti itu. Makanya kadang 5 menit istirahat 5 menit itu untuk buka YouTube, jalan-jalan dan sebagainya seperti itu. Makanya saya sering buka notifikasi di YouTube gitu kan. Dalam satu hari itu bisa puluhan Mas, banyak Mas. Nah seperti itu, makanya cepat saya jawab karena saya sering membuka YouTube. Kalau yang inbox Facebook itu saya jarang membuka karena di HP saya uninstall itu messengernya, saya uninstall karena bisa ngepek-ngepeki HP Mas. Kayak gitu, makanya saya jarang membuka ya, paling sehari mungkin satu kali atau kadang-kadang sehari juga nggak buka inbox Facebook sama sekali ya. Jadi saya lebih sering YouTubean untuk membalas teman-teman, itu saya lebih sering di YouTube ya. Jadi kalau teman-teman mau bertanya, tanya jawab yang sering dijawab, sering direspon itu ada di YouTube. Nah berjalannya waktu seperti itu banyak yang tanya jawab. Tetapi fakta di lapangan saya juga mengerti nih, kondisi di lapangan ini kan saya sering sharing ya, bahwa di Indonesia ini banyak petugas puskesmas yang belum pelatihan kusta. Kalau misalkan di situ jarang ada kusta nggak masalah, tapi kalau di situ endemis kustanya banyak, lalu petugas puskesmasnya banyak yang tidak terlatih, tentunya di situ menjadi masalah dalam pengendalian kusta, dalam manajemen program kusta. Ya kan? Nah, itulah yang akhirnya menimbulkan kesenjangan, ya kan? Kalian juga merasakan kan? Kebanyakan di antara kalian yang bertanya itu sebabnya apa sih? Karena kurang tahu, karena ketakutan, karena ancaman-ancaman adanya reaksi dan kecacatan, dan juga karena bingung. Bingungnya ini antara realita dan teori yang saya sampaikan itu beda, ya. Loh kok ini tidak seperti penjelasannya Pak Johan, kok di lapangan kok petugasnya memberi saya prednisonnya tidak sesuai dosis, kok ini kok tidak dikatakan reaksi padahal reaksi. Nah seperti itu kan, itu kan fakta-fakta di lapangan. Anda tuh terbentur dengan ketidaksinkronan itu, adanya kesenjangan antara realitanya di lapangan dan teorinya. Loh kok ini tidak seperti yang dijelaskan Pak Johan, tidak seperti yang dijelaskan di Permenkes nomor 11 tahun 2019 tentang penanggulangan kusta, seperti itu kan. Akhirnya kalian bingung ya, seperti itu. Nah faktanya seperti itu, yes saya tahu, dan akhirnya kalian semakin sering bertanya ya, wajar, itu sesuatu yang natural. Nah kalian bertanya di YouTube, saya jawab. Insya Allah saya jawab. Bahkan saya kadang sesekali melihat mana sih pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Kan ada fitur yang seperti itu, ada linknya di situ. Saya bisa melihat, oh barangkali ada yang kelewatan belum saya jawab, akan saya jawab. Nah gitu, jadi tanya jawab di komentar YouTube silahkan, gratis. Nah cuman ada beberapa kendala kalau kita tanya jawab di YouTube-nya. Itu yang pertama, kalian itu mungkin bisa konsultasi tetapi terpotong-potong. Ya, misalkan pertanyaan tak jawab jam sekian, terus kamu tanya lagi padahal masih nyambung dengan pertanyaan sebelumnya, jawabnya mungkin agak siangan gitu. Saya lagi istirahat dan sebagainya. Terus jawabnya nanti agak sorean dan sebagainya. Anda itu tidak utuh ya, konsultasinya tanya jawabnya nggak madep gitu kan. Terpotong. Itu selain kamunya bingung, sayanya juga bingung. Jadi kalau kamu nanya, ini tadi pertanyaan yang mana ya? Nyambungnya yang mana ini? Ini bahas apa ini? Ya seperti itu. Yang berikutnya, kita tidak nyambung gara-gara Anda itu komentarnya di beberapa video yang berbeda. Misalkan ini video A, Anda nanya tentang permasalahan apa, terus tiba-tiba Anda komentar di video B, dan sedangkan pertanyaan yang Anda tanyakan ini masih nyambung dengan pertanyaan awal. Nah, jadi tempat Anda komentar itu di video-video yang berbeda, padahal konteksnya ini nyambung. Jadi, sedangkan saya menghadapi puluhan pertanyaan seperti itu. Kan saya juga kadang bingung. Ini siapa ya? Nah, kadang kan saya nanya lagi, kamu yang MB apa PB ya? Ini kamu pasien yang mana ya? Yang sudah selesai RFT apa yang masih pengobatan ya? Kamu yang cacat yang gimana ya? Jadi memang terputus-putus karena kolom komentarnya juga beda-beda, waktunya juga beda-beda, sehingga tidak madep
dan konsultasinya nggak komprehensif, terpotong-potong. Kalau terpotong-potong kalian bingung, saya juga bingung. Ya memang dimaklumi kalau komentar di YouTube seperti itu. Lalu komentar YouTube itu juga tidak bisa menampilkan gambar. Kalau Anda mau konsultasi yang berupa gambar sulit ya kan, kecuali di FB, sedangkan saya jarang buka FB. Nah itu permasalahannya di YouTube ya. Tapi ada kelebihannya kalau komentar di YouTube itu, kalian itu saya latih untuk bersikap terbuka. Nah untuk melawan stigma itu sebenarnya salah satunya adalah dengan bersikap terbuka. Ya udah nggak apa-apa, santai aja gitu loh. Jangan merasa terkungkung, merasa akan dibully orang, merasa akan didiskriminasi atau diperlakukan tidak seperti orang pada umumnya dan sebagainya, merasa sendiri dikucilkan dan sebagainya. No, terbuka saja mas, santai aja. Itu untuk melatih kalian. Yang berikutnya, kalau Anda tanya jawab di YouTube dengan saya, itu orang lain akan bisa belajar dari pertanyaanmu dan jawabanku. Oh, jadi kan tidak hanya Anda yang tambah pintar, tetapi orang lain juga akan mendapatkan manfaat. Yang berikutnya, tanya jawab kita di YouTube itu akan bisa menaikkan rating video saya, sehingga akan bisa secara algoritma akan menjadikan rekomendasi bagi orang-orang yang mencari sumber-sumber berita-berita tentang kusta. Nah, jadi orang-orang yang sedang mencari informasi akan menemukan channel saya, video saya, itu akan membantu mereka secara tidak langsung secara algoritma. Gitu manfaatnya ya. Nah, terus dari situ memang ada kendala-kendala juga bagi orang yang pengen curhat. Ya, nggak bisa curhat seperti tulisan-tulisan singkat seperti itu. Terus mungkin kurang privasi, ada yang malu karena mungkin ini permasalahannya ya cukup cukup privasi dan tidak ingin orang lain tahu. Terus berikutnya Anda pengen cerita yang panjang, nggak bisa kalau cerita panjangnya di YouTube. Anda pengen hubungan yang lebih dekat, Anda pengen curhat hanya ingin didengarkan saja. Ada juga orang yang pengen seperti itu, yang stres dan sebagainya, mau curhatnya di mana, hanya butuh teman yang pengen mendengarkan saja, yang bisa mendengarkan, skillnya lebih ke mendengarkan daripada skill ngomong seperti saya ini. Ada yang butuhnya seperti itu. Ada yang pengen ceritanya komplit lah dari awal. Nah itu nggak bisa kalau diceritain di YouTube. Tetapi teman-teman ya, kalau kalian mau konsultasinya lebih privasi dan lebih intens seperti itu kan berarti kalian itu kan pengen yang lebih serius lagi. Lah saya akhirnya terpaksa ini kayaknya harus cari solusi lain deh. Kalau hanya tanya jawab di YouTube itu tidak bisa memfasilitasi kepentingan-kepentingan, keperluan-keperluan kalian seperti itu, ya kan? Nah, terus di YouTube saya juga jawabnya ya seenak saya. Kalau misalkan pas lagi istirahat dan sebagainya, saya nggak bisa mantep di YouTube terus-terusan sampai 30 menit seperti itu, nggak bisa. Ya kan, saya kan sering cerita aktivitas saya sehari-hari seperti apa. Saya sehari-hari kalau pagi di dinas kesehatan, saya PNS, berangkat pagi-pagi dari rumah jam 7 kurang seperempat, karena itu juga ngejar karena ngantar anak masuk sekolah. Terus ngantor sampai sore 4:30, bisa nyampe rumah 4:30. Padahal sekarang saya sering kalau lari-lari sore dulu, setiap harinya seperti itu. Jadi nyampe rumah bisa aja menjelang maghrib seperti itu. Menjelang maghrib sampai rumah, terus mandi, terus makan sore. Lalu jam 7 malam sudah harus ke klinik. Lah saya kan punya perusahaan juga yang harus dikelola. Ya kan? Jam 7 sampai jam 9 saya di klinik. Kerjaannya apa? Jadi direktur, atau kadang kalau ada konsultasi pasien seperti ini saya turun ke bawah untuk melihat pasien, konsultasi luka-luka yang sulit sembuh seperti itu. Nah, itu setiap harinya saya seperti itu. Jam 9 saya udah capek, otak sudah mikir dari pagi. Lah pulang juga ketemu keluarga cuma sebentar, udah ngantuk, sholat isya tidur kan seperti itu. Jadi ketemu keluarga juga tidak sesering teman-teman OYBMK mungkin gitu. Nah kerjaan saya seperti itu. Paling Sabtu kalau libur ya kan, Dinkes kan kalau Sabtu libur. Sabtu itu kalau pagi, nah ini saya pagi ini kayaknya ada waktu nih. Nah bagi teman-teman yang pengen konsultasi privat ini kayaknya saya bisa meluangkan waktu. Makanya detik ini saya membuka diri untuk konsultasi privat itu setiap hari Sabtu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Itu tok waktu yang saya bisa. Itu pun anak-anak juga di rumah. Anak-anak kan libur juga sekolahnya. Jadi Sabtu anak-anak dan saya di rumah. Istri tetap berangkat ke puskesmas, pulangnya siang jam 1 kalau Sabtu. Itu jam 8 sampai jam 10. Nah, saya jadi menyediakan konsultasi yang privat, yang privasi, yang biar mantep gitu sampai komplitnya sampai puas gitu. Itu dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Ya, jam 10 pagi itu saya harus stop karena apa? Jam 10 ini anak-anak kan sudah mau makan siang. Saya sudah nyari lauk untuk makan anak-anak gitu. Jadi waktunya memang terbatas gitu loh. Ya, jadi guys, teman-teman,
Akhirnya desakan teman-teman ini yang pada pengen konsultasi privat bisa saya kasih atau saya fasilitasi seperti itu. Saya membuka kanal konsultasi privat itu setiap Sabtu dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Nah, tetapi itu pun saya juga ingin merespon teman-teman dengan layak, dengan baik. Adanya keinginan untuk konsultasi privat itu artinya pengen lebih serius, tidak hanya sekedar tanya jawab di YouTube, ya kan? Nah, teman-teman yang mendesak seperti ini artinya pengen layanan yang lebih baik lagi. Nah, kalau lebih baik lagi berarti saya harus meresponnya dengan proper, harus dengan layak, tidak hanya sekedar kayak tanya jawab di YouTube. Kalau tanya jawab di YouTube itu seperti kita obrolan teman dengan teman di warung kopi, ya kan, santai kayak gitu. Tetapi begitu kalian lebih intens, lebih pengen madep curhat, pengen sepenuhnya, pengen saya tahu bener-bener, ya berarti ini bukan hanya sekedar ngobrol teman dengan teman, tetapi formatnya saya ubah, ini harus komunikasi antara tenaga profesional, tenaga kesehatan yang punya surat izin praktek, yang punya tempat praktek, punya institusi yang legal secara hukum. Dan layanan yang saya berikan bukan hanya sekedar obrolan di warung kopi, tetapi ini konsultasi tenaga profesional, ya. Dan ini merupakan bagian dari layanan kesehatan. Hanya saja ini secara online medianya, bukan tatap muka langsung. Jadi sama seperti Anda misalkan berobat ke klinik, ke puskesmas, ke dokter, seperti itu konsultasi, itu sama persis seperti ini. Hanya saja saya menolak untuk medikasi, memberikan resep dan sebagainya, tidak. Ya, dan karena online ya Anda tahu sendiri kan keterbatasannya online seperti apa. Mungkin saya tidak bisa memeriksa secara langsung menyentuhmu, terus tanda-tanda yang lain misalkan kayak bau dari sebuah luka dan sebagainya, nggak bisa. Tetapi hanya dari foto-foto saja. Itu kelemahannya seperti itu. Nah, akhirnya saya memutuskan nih, karena desakan teman-teman yang pengen curhat, pengen konsultasi privat, pengen cerita panjang lebar dan sebagainya, dan pengen solusi yang komprehensif dari saya. Akhirnya karena saya juga punya klinik sendiri, ini klinik saya pendirinya ini sudah 12 tahun lebih. Ini sebenarnya kliniknya klinik luka, bukan klinik kusta. Makanya saya tidak membranding ini kalau secara offline. Di sini tidak ada tulisan pelayanan kusta, nggak ada, hanya ada online-nya. Saya kalau misalkan di sini saya kasih umuman pelayanan konsultasi kusta, nggak. Jadi saya di sini secara offline itu tidak menerima pasien kusta untuk konsultasi, no. Saya sudah membranding dari dulu ini kliniknya klinik luka. Jadi hanya secara online saja. Kalau ada urusan kusta, ini hanya hanya melalui jalur yang online. Jadi teman-teman yang mau konsul hanya melalui online saja. Karena beberapa di antara kalian ada yang komentar, saya pengen datang ke kliniknya Pak Johan, ke klinik Monas, saya mau konsultasi. No. Saya tolak Mas ya. Jadi please nggak usah ke sini secara offline. Jadi saya tolak di sini karena keterbatasan waktu dan karena branding saya dari awal tidak mau melayani kusta di sini ya. Kalaupun di sini ada kusta, suspek dan sebagainya, langsung saya rujuk ke puskesmas terdekat gitu ya. Ya, jadi gitu, mohon maaf teman-teman yang mau datang secara offline ke sini saya tolak. Anda kalau misalkan mau konsul ya melalui online seperti itu. Nah, karena ini juga Anda pengen konsultasi yang secara privat, yang secara komprehensif, secara intensif, berarti saya menyediakan pelayanan kesehatan yang saya siap juga mantep, fokus ya. Jadi tidak bisa sebentar-sebentar. Makanya saya kasih di sini ketentuannya. Syarat ketentuan untuk konsultasi privat itu secara online bagaimana? Yang pertama melalui internet. Saya nanti menyediakan Google Meet. Nah, itu linknya saya share di inbox Facebook ya. Ini komunikasinya melalui inbox Facebook saja. Saya tidak share nomor HP saya karena saya butuh privasi gitu ya. Di inbox Facebook nanti saya share link Google Meet, Anda klik udah langsung kita bisa tatap muka seperti ini langsung. Kita ngobrol di situ. Nah, karena ini layanan kesehatan dan butuh komprehensif, jadi minimalnya adalah 30 menit. Nah, saya memberikan charge di situ 30 menit itu 100.000. Kenapa 100.000? Ya karena di klinik Monas gaji saya segitu. Saya dibayar 30 menitnya itu 100.000 di sini, kerja di sini. Meskipun saya sendiri yang bayar ya. Saya menetapkan tarif, saya samakan dengan itu. Gitu ya. Jadi 100.000 per 30 menit alias setengah jam. Saya kira untuk konsultasi-konsultasi yang singkat Anda bisa menggunakan spare waktu segitu 30 menit. Ya, ngobrol, Anda curhat dulu dan sebagainya, dan akan saya jawab menemukan solusinya seperti apa dalam waktu 30 menit itu relatif bisa ya. Nah, seperti itu. Itu konsultasi privat yang reguler setiap Sabtu jam 8 sampai jam 10 pagi.
Nah, itu sudah berjalan nih. Nah, tetapi ada kondisi lain lagi nih di antara teman-teman yang OYPMK yang mau konsul privat, ternyata tidak bisa menunggu pada waktu itu, pada waktu Sabtu jam 8 sampai jam 10 pagi. Mungkin karena aktivitasmu bagaimana, kamu harus bekerja, mungkin karena kedaruratan juga. Wah, kelamaan saya nunggu hari Sabtu, saya butuhnya sekarang karena kondisinya emergensi, karena sedang sakit, sedang mengeluh, ada gejala tertentu, pengen mau ke rumah sakit dan sebagainya. Itu terjadi juga. Jadi akhirnya, waduh, ini gimana nih, saya sudah menyediakan waktunya, istilahnya mung-munge atau hanya satu-satunya waktu yang tersedia agak slow itu saya ya Sabtu jam 8 sampai jam 10 pagi doang. Tetapi tetap ada desakan dari teman-teman yang pengen di luar jam itu. Waduh, ya angel toh. Kalau kayak gitu kamu menyita waktu saya yang waktu yang lain, waktu yang seharusnya ngurusi perusahaan ini, waktu yang harusnya family time, waktu yang seharusnya istirahat, waktu yang harusnya praktek di klinik Monas seperti ini harus tersita. Nah, berarti harus ada yang saya korbankan gitu loh. Sesuatu yang penting ini harus saya korbankan demi teman-teman yang pengen konsultasi di luar jadwal reguler. Nah, tapi karena desakan-desakan seperti itu ya akhirnya terpaksa saya buka juga saluran atau fasilitas untuk konsultasi privat yang emergensi. Emergensi itu berarti darurat. Darurat itu kapan ya? Pokoknya di luar konsultasi yang privat yang reguler, di luar yang Sabtu jam 8 sampai jam 10 pagi itu. Jadi bisa kapan saja, ya kapan saja, tetapi ya itu juga lagi-lagi melihat saya senggangnya kapan. Misalkan hari ini saya capek banget, pasien banyak, ini juga banyak perjanjian, harus ngurus perusahaan, harus ngurusi pedoman, MOU dan sebagainya, saya nggak ada waktu ya, saya ngomong nggak ada waktu apa adanya. Kalau misalkan saya ada waktunya misalkan jam 5 sore, ya udah Anda harus nurut, adanya waktunya segitu. Ya kan, misalkan saya mengorbankan, saya nggak usah jogging dulu, nggak usah olahraga dulu demi Anda kayak gitu. Kalau misalkan siang-siang rada sulit ya, karena jam-jam pegawai nggak boleh dong kita korupsi waktu seperti itu. Atau mungkin kalau bisa ya mungkin maksimal itu ya setengah jam aja, pas jam istirahat itu pun benar-benar mepet waktunya untuk makan siang dan sebagainya, untuk sholat duhur dan sebagainya. Jadi konsultasi emergensi tetap saya buka demi kalian yang memang nge-push saya untuk seperti itu, karena kegawat daruratan ya yang Anda alami seperti itu saya charge 2 kali lipat, setengah jam atau 30 menitnya adalah 200.000. Karena apa? Ya karena saya harus mengorbankan waktu-waktu yang berharga saya untuk Anda yang seharusnya tidak perlu saya korbankan. Bahkan semua konsultasi ini, baik mulai tanya jawab di YouTube, mulai dari yang reguler maupun emergensi, itu seharusnya idealnya itu bukan saya yang memberikan konsultasi itu. Tadi saya katakan idealnya yang menjadi konsultan Anda adalah programmer puskesmas masing-masing di wilayah puskesmas Anda. Itu menjadi konsultan untuk pasien yang ada di wilayah puskesmasnya. Idealnya seperti itu. Bikin grup WhatsApp kayak tanya jawab di situ 24 jam non-stop, kayak harusnya itulah yang membina, menjaga dan menanggulangi kusta. Ya itu layanan penanggulangan kusta itu sampai dengan konsultasinya seperti itu. Harusnya tuh idealnya seperti itu, Mas, gitu loh. Harusnya kamu tuh konsulnya bukan ke saya seperti ini ya. Jadi teman-teman, karena desakan dari teman-teman OYPMK seperti ini, akhirnya saya buka konsultasi privat baik reguler maupun yang emergensi gitu ya. Ketentuannya seperti itu, ada tarifnya dan sebagainya. Nah, kalau saya tidak men-charge, tidak bertarif, itu nanti saya dibilang gila ini sama karyawan-karyawan saya. Orang bisnis kok malah tidak di-charge. Ini kan tempat bisnis, institusinya ini legal secara hukum, bagaimanapun ini tempat pelayanan kesehatan dan tempat bisnis. Masa saya tidak men-charge? Wong di sini pasien-pasien semuanya juga di-charge kok. Terus nanti saya bisa-bisa diketawain oleh teman sejawat saya, wong konsultasi kok menyita waktu kok nggak dibayar dan sebagainya. Jadi teman-teman kalau mau yang konsultasi berbayar ya silahkan. Kalau misalkan tidak berbayar, mau gratis, di YouTube gratis, Mas. Asal kamu ya tidak mau asal menerima konsekuensinya, kelebihan kekurangannya tadi di YouTube adalah seperti itu, konsultasinya terpotong-potong dan sebagainya. Kalau mau intensif ya saya harus intensif juga. Kalau kalian mau konsultasinya intensif ya saya harus meluangkan waktu, harus duduk di depan HP seperti ini, di depan laptop seperti ini dan mantap seperti itu, dan itu semuanya saya harus mengorbankan yang lain gitu loh. Makanya saya charge, ada charge-nya, ada cost-nya, ada biayanya ya, karena bagaimanapun ini adalah tempat usaha. Saya menafkahi 10 orang di sini. Kalau saya kasih free semuanya demi teman-teman semuanya, konyol dan saya diketawain orang-orang gitu ya. Jadi paham ya semuanya ya, cerita dari awal sampai dengan sekarang. Nah, semua komunikasi kalau misalkan mau konsultasi privat melalui inbox Facebook Anda, inbox Facebook saya Bagus Yohan Maulana, di situ Anda bisa kirim pesan di situ, nanti kita komunikasinya di situ. Nah gitu ya. Jadi kalau misalkan mau konsultasi private gimana nih persiapannya? Ya ada persiapannya. Yang pertama, kamu
wifi-nya, sinyalnya juga harus oke. Kalau mau pulsa ya pulsanya pastikan ada. Terus janjian dulu dengan saya kapan. Nah, terus yang berikutnya data-data dukung itu harus disiapkan. Misalkan kamu mau konsultasi tentang tanda-tanda gejala, ya tanda-tanda gejalamu dipotret dulu, misalkan ada bercak, ada nodul dan sebagainya yang mau dikonsultan, misalkan tanda-tanda reaksi dan sebagainya, itu difoto dulu. Nah, fotonya kapan? Siang-siang. Jadi jangan dadakan pas lagi konsultasi, ini loh Pak, nggak bisa, bureng Mas. Apalagi konsultasinya misalkan saya sempatnya malam dan sebagainya, yang emergency itu, ya kan? Jadi Anda harus menyiapkan fotonya dulu. Nah, bagaimana cara mengambil foto untuk konsultasi online? Saya ada videonya. Nih di sini saya ada nih di bawah ini, atau Anda ketik Bagus Johan Maulana cara tips bagaimana mengambil gambar atau foto luka atau kusta atau kelainan kulit untuk konsultasi online seperti itu. Di situ saya menjelaskan nih, videonya panjang nih 10 menit karena penting ya. Karena cara mengambil gambar itu harus siang, harus cahaya tapi bukan cahaya lampu tapi cahaya matahari yang non langsung, harus posisinya bagaimana, kameranya seperti apa sehingga bisa mewakili kondisi yang sebenarnya, merepresentasikan kondisi yang sebenarnya, sehingga kalau kamu bisa kirim ke saya bisa menilai mendekati objektif. Nah, ya kan? Kan tadi saya bilang konsultasi online ini tuh tidak seperti inspeksi secara langsung. Idealnya memang tatap mata langsung, tapi itu tidak mungkin kita lakukan. Jadi kalau memfoto ya berarti ada syarat-syaratnya gimana cara fotonya. Jadi itu persiapkan. Terus data-data dukung yang lain, misalkan kamu mau konsultasi tentang obat, ya obatnya difotoin dulu. Obatnya harus jelas ini mereknya apa, dosisnya berapa, seperti itu. Jangan konsultasi obatnya terbalik seperti itu, kan ada yang seperti itu. Terus data dukung misalkan laboratoriumnya difoto dulu Mas, jepret yang jelas seperti itu. Terus kirim dulu gambarnya ke inbox Facebook saya. Nah, dikirim aja dulu datanya semuanya, tetapi nanti cerita panjang lebarnya nanti saat konsultasi. Itu persiapannya. Terus bagaimana kalau misalkan anggota keluarga ikut? Boleh. Sebanyak apapun kalau misalkan mau konsultasi, saya madhab saya dan berhadapan banyak orang keluarganya yang pengen tahu, pengen nanya ini itu dan sebagainya, ajak orang yang banyak untuk konsultasi juga boleh. Terus ini konsultasi kan antara tenaga kesehatan yang profesional dengan klien. Klien itu tidak harus pasiennya. Misalkan yang mau konsultasi adalah ayahnya, ibunya, familinya tentang saudaranya yang sedang sakit, kusta dan sebagainya, itu boleh. Gitu ya, jadi persiapannya seperti itu. Konsultasi dulu, terus mengenai transfer bayar, ini ada nomor rekeningnya sudah saya jelaskan, dan bayarnya nanti setelah selesai konsultasi saja. Gitu ya guys, jadi perjalanan dari awal saya sudah ceritakan sampai dengan sekarang. Intinya sedari awal saya tidak ingin jadi konsultan, karena itu udah ngapain gitu loh, saya hidup aja sudah capek kok, urusan udah banyak seperti ini ya. Sibuk Mas, jujur aja tenaga kesehatan, punya klinik, punya perusahaan, ada keluarga dan sebagainya, itu sibuk, banyak menyita waktu. Lah kalau misalkan bertanya, loh itu kok nyatanya bisa-bisanya bikin video kok sampai 100 dan sebagainya, itu pinter-pinternya saya memanage waktu, pinter-pinternya saya mencuri waktu saat lagi nyetir mobil. Kan kalian sering kan lihat video saya tuh 100 lebih ini kebanyakan di mana sih? Di mobil kan. Itu saya lagi nyetir, misalnya lagi perjalanan dinas, kepikiran ada materi, langsung menepi di situ bikin video. Kayak lucu ya, orang-orang juga kadang lihat itu orang lagi ngapain ngomong sendiri di dalam mobil seperti itu. Terus kalau nggak di mobil itu kan di tempat yang di belakangnya ada kayak perpustakaan, buku-buku rak itu tuh di tempat taman baca saya namanya Rumah Pertumbuhan. Kok kenapa saya di situ? Ya karena kalau istirahat siang saya ke situ. Saya tuh kalau makan siang paling beli nasi ponggol dimakan di situ, bungkusan gitu loh. Nasi bungkusan dimakan di situ, terus kepikiran ada ide ini, ada waktu, saya bikin konten. Saya kan jarang bikin konten di sini. Ya kan, paling kalau live dan sebagainya. Ini kan kalau di klinik ini kan saya karena waktunya di sininya sore gitu. Ya gitu ya, jadi saya bikin video sampai 100 itu ya karena bisa memanfaatkan waktu aja, memanfaatkan waktu luang saat pulang kantor, saat berangkat ke kantor, di perjalanan, inget pertanyaan kalian, ada ide, ada wangsit seperti itu, ada intuisi langsung menepi, bikin video seperti itu. Jadi bukan orang yang santai banget, orang yang banyak waktu luangnya, saya bukan tipe-tipe seperti itu Mas. Jadi saya benar-benar nggak kepikiran jadi konsultan. Jadi ini semuanya layanan sampai konsultasi yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan ini saya adakan karena terpaksa, desakan dari kalian. Oke? Kalau bisa malah tidak usah konsul ke saya. Kalau bisa, konsullah ke tenaga puskesmas, program di puskesmas masing-masing. Desak pertanyaan yang sulit-sulit biar mereka belajar gitu. Justru sengaja saya seperti itu, ngompor-ngompori ya, biar semua programmer pada pintar, pada belajar, jadi bisa melayani pasiennya dengan baik.
tahu aturan, tahu prosedur, tahu pedomannya seperti apa, juklak-juknisnya seperti apa, protapnya seperti apa dalam tata laksana pasien kusta. Idealnya seperti itu Mas, ya. Usahakan tanya mereka dulu kalau bisa. Kalau udah mentok dan sebagainya silahkan nanya saya, ya. Saya jadi bemper terakhir aja lah. Kalau bisa nggak usah konsul, eman-eman duitmu, ya. Meskipun saya juga nggak butuh-butuh amat receh-receh seperti itu, ya. Saya mohon maaf sudah tercukupi dari klinik, dari PNS dan sebagainya. Gitu ya. Tapi kenapa semuanya saya ini adakan ya karena permintaan, karena desakan, dan saya harus memberikan sesuatu juga sesuai dengan keinginanmu. Kalian mau intensif ya berarti saya harus serius, berarti ini pelayanan kesehatan, nggak bisa ngobrol antar teman dengan teman lagi kayak gitu. Demikian, terima kasih, semoga membantu informasinya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.